nilai C dan D itu kamu lihat keterangannya di bawah. Ya. C itu adalah ada kontrolnya, ada pengendaliannya. D itu adalah kontrolnya tidak ada atau lemah kontrolnya. Ya. Nah, oke. Sekali lagi saya katakan bahwa yang sebelah kiri sekali, kolom sebelah kiri itu adalah mengenai internal kontrolnya. Jadi ini sebagai contoh yang bagus nih pada figur 12.3 ini, ya. Ini contoh yang bagus, ya. Internal control kamu sudah pelajari di chapter 13, chapter 11, ya. Yang cell transaction related objective ini kamu sudah pelajari di chapter 10, chapter 9 atau chapter 8. Chapter 8, ya. Nah, ini hubungan internal control dengan related audit objective. Ya. Nah, di sini kita akan dikasih nilai C atau D, itu kan. C ada kontrolnya, D mungkin tidak ada atau sedikit kontrolnya. Nah, setelah ini kamu lihat di bawahnya, ya, itu ada map low, 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 low map, ya. Nah, itu ada map to medium. Low itu resikonya kecil, resiko kecil, resiko kecil, resiko kecil, medium map. Ya, jadi untuk memberikan penilaian risiko itu ya, itu tidak diberikan dalam bentuk angka, apakah 8, apakah 9, ataukah 10 atau gimana ya. Cukup hanya diberikan ada 3, high, medium, low. Ya, kalau risiko yang besar sekali high itu. Tapi kalau risiko sedang-sedang medium, tapi risikonya kecil itu low. Oke ya. Jadi penilaian risiko itu ada 3 ya. Nih, menilai risiko pengendalian. Caranya gimana ya? Penilaian risiko ada high, medium dan low. Oke? Nah, ini nanti kamu pelajaran lebih serius lagi ya. Ini akan berguna pada waktu nanti kamu praktik di kantor akuntan ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah identifikasi audit ya. Jadi langkah pertama adalah ini untuk mendapatkan figur 12.3 itu adalah yang pertama adalah identifikasikan dulu audit objektif ya. Kemudian identifying existing control ya. Jadi ini yang tadi ya internal control yang paling kiri, kolom paling kiri ya. Setelah dapat dua-duanya, baru kamu lihat ada C, ada D dan lain sebagainya ya. Terus associate control with related audit objective. Nah, ini dia. Ini hasilnya adalah figur 12.3 ya. Ini hasilnya figur 12.3 ya. Oke. Kemudian identify and evaluate control deficiency ya. Bagaimana mengidentifikasikan dan mengevaluasi ya control deficiency, significant deficiency dan material weakness. Ya. Jadi kalau ada ya pengendalian yang kurang atau agak kurang ya kalau istilahnya nih significant deficiency adalah sangat kurang dan kalau material weakness itu adalah sangat lemah. Nah, ini bedanya nih. Jadi ada 3 kategori. Control deficiency, ya, kontrol kurang pengendaliannya. Kalau significant deficiency sangat kurang pengendaliannya. Kalau material weakness amat kurang, gitu adalah amat kurang, ya. Jadi apa nih definisinya? Kontrol defisiensi itu apa? Kontrol defisiensi muncul kalau rancangan dan implementasi atau operasi daripada pengendalian tidak mengizinkan karyawan perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan pada waktu yang tepat dalam keadaan yang normal untuk melakukan fungsi-fungsi terkait. Ya, itu adalah maksudnya kontrol defisiensi itu adalah si karyawan itu tidak bisa mencegah bahwa kalau ada kecurangan atau ada kesalahan itu dia tidak bisa mendeteksi dalam waktu yang tepat. Ya, itu adalah kontrol
defisiensi. Kalau design defisiensi, ya, kalau ini ya, rancangan atau implementasi atau operasi dari pengendalian tidak mengizinkan, gitu ya, tidak mengizinkan, tidak karyawan tidak bisa, ya, untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan. Kalau desainnya terjadi jika pengendalian yang diperlukan hilang, tidak ada pengendalian yang itu hilang, tidak dirancang sebagaimana mestinya atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kalau operating deficit, jika pengendalian dirancang baik tidak dilaksanakan, dirancang baik tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Oke, kontrol defisiensi udah tahu ya. Desain defisiensi ya, memang tidak ada desainnya, tidak dirancang untuk ada pengendalian itu. Kalau operating defisiensi ada desainnya, tapi tidak dilaksanakan. Ya. Nah, kalau significant defisiensi atau kurangnya ya pengendalian sangat kurang ya, sangat kurang ini. Sangat kurang itu jika ada satu atau lebih pengendalian yang kurang baik, ya, ada kurang baik. Satu atau lebih pengendalian yang kurang baik, tapi tidak sebegitu parah jika dibandingkan dengan kelemahan yang material atau material weakness. Ya, ini bedanya antara significant deficiency dengan material weakness. Kalau material weakness itu benar-benar parah, dah. Kalau significant deficiency ada paling minimal dua defisiensi, ya, kelemahan, ya, itu, tetapi kelemahannya itu tidak masih begitu parah jika dibandingkan dengan material weakness. Ya, kalau material weakness sudah benar-benar lemah, tidak berfungsi sama sekali, ya, mengenai pengendalian intern tersebut. Ya. Oke, ini mengenai defisiensi ya. Kemudian mengenai test of control atau pengujian pengendalian. Ya. Ini udah ya. Jadi ada yang tiga nih. Satu tadi udah. Yang kedua penilaian risiko pengendalian juga udah. Tadi ya penilaian risiko pengendalian udah medium, low, high ya. Kemudian ada untuk penilaian risiko ini kita harus dahului dengan melihat penilaian risiko secara keseluruhan perusahaan, kemudian baru kelas transaksi ya. Kemudian ada defisiensi, ada significant deficiency, ada material weakness. Ya, kemudian kita masuk ke ketiga yaitu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pengujian. Bagaimana kita melakukan pengujian? Ya. Yang ketiga nih. Oke, melakukan pengujian nih. Test of control ya. Jadi kita memeriksa ya bagaimana auditor ya, bagaimana